Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ingat kembali sistem atau cara yang kita lakukan di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melaksanakan dalam beberapa tingkatan. Katakanlah tingkatan. Pertama, kita harus belajar mengartikan lafziyah sesuai dengan susunan-susunan yang ada di dalam ayat. Yang kedua, kita belajar untuk menerjemahkan ayat. Biasanya sekiranya kita mampu untuk mengartikan ayat-ayat Allah secara lafziyah, nah maka masalah menerjemahkan itu akan terasa lebih mudah. Nah, dan kemudian kita harus mempelajari ayat-ayat Allah itu dalam bentuk pemahaman. Artinya ayat itu kita harus berusaha untuk dapat mengambil pemahamannya. Nah, dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Berikut kita berusaha untuk mendakwahkannya. Nah, jadi mengartikan ayat, mencari pemahaman-pemahaman yang ada di dalam ayat, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. Itu salah satu sistem yang harus kita lakukan dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh persoalan itu atau cara yang seperti itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah tamat. Karena banyak sekali yang harus dipahami itu, diilmui itu, diamalkan dan didakwahkan itu, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti kepada Qur'an Zubirabbinas. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 158. InsyaAllah kita bicarakan sampai dengan ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwa min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawafa khairan fa innallaha syakirun alim. Bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah, jadi ada Safa suatu tempat di Mekah, Marwah suatu tempat, adalah itu daripada sya'airillah, syiar Allah. Faman hajja, maka barang siapa yang haji akan bait, melaksanakan ibadah haji, awit tamar atau berumrah, fala junaha alaihi, maka tidaklah dosa atasnya. Orang yang haji tadi ayyat tawafa, bahwa bertawaf ia
bihima dengan keduanya, yaitu as-Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang mentaati akan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, maka bahwasanya Allah adalah orang yang menerima syukur atau bersyukur lagi mengetahui. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan mereka akan apa yang telah menurunkan kami daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma tabayyana linnas, dari sesudah apa yang telah menjelaskan kami akannya untuk manusia, fil kitab, di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu melaknati akan mereka Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknati pula akan mereka itu orang yang memberi laknat. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat mereka dan memperbaiki diri mereka, wa bayyanu, dan menjelaskan mereka, faulaika atubu alaihi, maka mereka itu menerima tobat aku atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah penerima tobat bagi Maha Penyayang. Itulah arti ayat. Nah, banyak sekali itu yang harus kita bicarakan. Kita bertemu dengan syiar, sya'ar, sya'air, jamak daripada syair, ya. Dan kita bertemu di dalam ayat itu dengan kata-kata haji. Kita bertemu dengan kata-kata umrah. Kita bertemu dengan kata-kata tawaf, dan berikutnya banyak sekali yang harus dibicarakan sebetulnya. Nah, maka di dalam ayat yang pertama kita ambil saja sya'airillah. Sya'airillah itu syiar Allah. Apa yang terbayang kita di waktu kita menyebut syiar Allah? Punya nampak makna. Ya, jangan kita pahami tentang syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar itu adalah merupakan suatu yang indah, suatu yang menarik hati, menarik perhatian. Itu namanya syiar. Itu sebabnya ada orang Arab itu dahulu itu ahli-ahli syair, ahli membuat kata-kata, menyusun kata-kata indah sehingga menawan hati, menarik hati. Jadi maka artinya syiar itu adalah sesuatu yang membuat kita terlena, sesuatu yang mengajak kita untuk berpikir, untuk meneliti lebih jauh, untuk merenung. Itulah syiar. Nah, jadi Safa dan Marwah itulah sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Banyak, bukan Safa dan Marwah saja. Alam semestaku sebetulnya merupakan syiar Allah yang menarik kalau kita perhatikan, menakjubkan kalau kita perhatikan. Akhirnya kita akan menemui suatu keindahan yang luar biasa di dalam batin kita. Apa itu? Yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Innallahal jamil. Allah itu adalah jamil, wa yuhibbul jamil, dan Allah itu adalah kasih kepada yang jumbang atau kepada yang jamil. Nah, maka di dalam kehidupan kita harus berupaya untuk itu. Perhatikanlah alam di sekitar kita, sampai kita hendaknya merasakan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang menarik perhatian kita untuk dipikirkan, direnungkan. Mulailah daripada diri pribadi kita sendiri. Betapa keajaiban mata, itu syiar Allah. Betapa keajaiban telinga, keajaiban tangan, pencernaan, jantung, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dan memang kalau itu kita selidiki, itu kita renungkan, itu sangat-sangat menarik sekali. Akhirnya kita akan menemui suatu keindahan tadi, bahwa Allah itu memang indah. Allah itu memang
tidak berkekurangan. Allah itu memang berkemampuan, maha segalanya dalam segala-galanya. Tidak seluruh orang yang dapat merasakan itu. Apa sebab? Karena itu menyangkut dengan hati. Rasa itu, rasa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasa baiknya Allah Subhanahu wa taala itu hati itu. Sekalipun mulut kita mengatakan Allah itu jumbang, tapi hati belum tentu. Maka hati itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, sering disampaikan di dalam pengajian, siapa yang tidak mampu merasakan keindahan itu, itulah orang-orang yang sakit. Siapa yang tidak merasakan manisnya sesuatu yang manis menurut Allah itu, itulah orang-orang yang sedang berpenyakit. Kita sudah pernah menyampaikan barangkali, kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit, lalu kita bawakan ke rumah sakit itu makanan-makanan yang indah, makanan-makanan yang lezat. Sampai di rumah sakit, kita tawarkan kepada orang yang sakit. Pada umumnya orang sakit akan menolak. Mengapa? Karena dia tidak mampu merasakan indahnya, merasakan manisnya, merasakan lezatnya, karena dia sedang sakit. Nah, maka untuk itu perlu diobati. Kalau obatnya itu tepat, obatnya itu baik, maka Allah akan menyembuhkan. Akhirnya dia akan mampu kembali untuk merasakan indah dan manisnya atau lezatnya makanan-makanan yang ditawarkan. Nah, kini persoalannya bukan masalah makanan lahir, tapi adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang telah dipaparkan sepenuh bumi, sepenuh langit. Mulai daripada diri pribadi sendiri penuh dengan keajaiban. Di situ terletak syiar Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sehat hatinya, sama dengan sehat badan tadi. Orang sehat badan akan dirasakan indah lezatnya makanan. Orang yang sehat hati maka justru akan dirasakannya keindahan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita tahu. Itulah tugas kita. Inilah yang seharus dijadikan problema besar di dalam kehidupan oleh setiap orang beriman. Yang lain adalah kecil. Walaupun lidah tidak mampu tadi merasakan, itu masalah kecil. Nah, ada itu di dalam hadis, di dalam Al-Quran, orang yang tidak mau makan seleranya itu akan masuk ke dalam neraka. Ada hadis itu. Tapi orang yang tidak merasakan, tidak mau mampu merasakan baiknya agama, indahnya agama, itu ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya, mengapa sesulit itu oleh manusia merasakan indahnya kebenaran Allah Subhanahu wa taala, syiar Allah, itu jawabannya hanya pendek sekali, yaitu karena di dalam hati sedang bersarang berbagai macam bentuk penyakit. Nah, penyakit yang ada di dalam hati itu tuh disebut itu dengan najis. Penyakit yang ada di dalam hati itu disebut dengan najis. Najis itu apa maknanya? Najis adalah sesuatu yang tercela oleh syarak. Jadi kalau di dalam hati itu sesuatu terletak yang tercela oleh syarak, itulah najis. Nah, maka untuk itulah Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan mampu menyentuh, bersentuhan dengan Al-Quran itu, kebenaran itu, syiar itu, tak akan bisa dirasakan kecuali bagi orang-orang yang suci. Jadi bukanlah arti la yamassuhu tadi tidak boleh memegang Quran, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Bukan itu artinya. La di situ bukanlah nahiyah, bukanlah larangan itu, tapi la di situ adalah la nahiyah. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan berkemampuan orang-orang yang masih tidak suci untuk bersentuhan dengan makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan tak mampunya merasakan indah, merasakan manis, merasakan baiknya apa yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi dengan syiar Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka oleh sebab itu perlu kita cek itu. Ngeceknya mudah saja. Tidak perlu dibawa kepada laboratorium, tidak perlu alat-alat canggih, cukup Al-Quran saja. Setelah kita pelajari seperti dan kini, ternyata bahwa orang sakit adalah tidak rajan dengan makanan. Orang yang sakit jiwanya, hatinya, batinnya tidak bisa merasakan keindahan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya kepada diri sendiri, kita harus mampu menjawab sampai di mana rasa baiknya, rasa indahnya, rasa manisnya urusan-urusan yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tidak wajib kita rasakan indah dan manisnya adalah menuntut ilmu pengetahuan, mempelajari agama, mempelajari ayat-ayat Allah seperti nanti ini. Itu wajib itu dirasakan indahnya. Nah, tapi kadang-kadangnya pada umumnya tidak bisa dirasakan karena dalam jiwa terletak tadi penyakit. Ya, terang-terang saja, terus terang saja. Orang bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah jalan hidup. Orang bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hidayah. Tetapi mampukah dia merasakan kebutuhannya terhadap Al-Quran itu? Tidak, payah itu merasakan. Jadi maka oleh sebab itu kita harus cek terlebih dahulu diri kita. Semakin kurang semangatnya, semakin tak merasakan keindahan dan kebaikannya apa yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar tadi, maka justru kita perlu berobat. Perlu berobat. Obatnya apa? Obatnya adalah ibadah. Ya, kita laksanakan ibadah itu. Yang sunat-sunat kita laksanakan, yang fardu kita laksanakan, itu obatnya. Tetapi pelaksanaannya itu tidak bisa hanya langsung dilaksanakan saja untuk menyembuhkan, tidak bisa. Harus dulu dipahami, dimengerti tentang apa yang kita lakukan. Nah, maka untuk itu strukturnya panjang. Yang akan menyembuhkan penyakit tadi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak bisa buya, tidak bisa kiai, tidak bisa syekh, nabi sekalipun tidak bisa menyembuhkan. Yang akan menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian nabi itu adalah merupakan orang yang bisa mendeteksi, orang yang bisa menentukan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu. Nabi itu sering sampaikannya, Allah penyembuh, dokternya adalah Nabi, dokternya adalah Nabi. Kalau di kita Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi itulah berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala nanti keluarnya resep. Apa resep itu? Quran. Jadi dari Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai dokter tadi keluar resep. Resep itu adalah Al-Quran. Nah, di dalam resep itulah terletaknya ibadah-ibadah, amalan-amalan tadi sebagai kapsulnya, sebagai pilnya yang harus kita telan, yang harus kita makan. Punya dosis, punya ukuran, punya aturan. Tidak ada yang tidak punya aturan. Salat subuh 2 rakaat, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Salat asar 4 rakaat, tak boleh dikurangi, tak boleh dilebihkan, kecuali kalau ada beberapa hal syarat yang dilakukan, misalnya di dalam perjalanan, di dalam perang, itu baru boleh diutaati. Itu pelnya. Nah, dan kemudian yang buya-buya, syekh-syekh, setinggi apapun kedudukannya, sepopuler apapun mereka, itu tidak lebih kedudukannya daripada perawat. Jadi buya-buya itu adalah perawat. Dan perawat itu tingkit-tingkit, tidak sama itu. Ya, seperti para mujtahid itu tingkit-tingkit tingginya itu perawat. Nah, dan kemudian yang si sakitnya siapa? Manusia. Pasiennya adalah manusia. Yang rumah sakitnya, itulah majelis-majelis seperti yang kini, majelis taklim. Jadi majelis taklim itu ibaratnya ke rumah sakit itu. Di rumah sakit kolah perawat-perawat bermain untuk merawat orang-orang yang sakit, termasuk dirinya sendiri. Nah, dan kemudian resepnya adalah Al-Quran.
Di dalam Quran kita akan ditemui nanti berbagai macam perintah, baik perintah itu yang wajib atau perintah yang sunat. Nabi Muhammad adalah sebagai dokter tadi. Allah adalah penyembuhnya. Nah, cara itulah kita. Jadi orang-orang yang seperti kita, namanya ini adalah orang sadar bahwa kita kurang, kita sakit, kita tadi itu banyak yang harus kita tambah, kurang selera kepada agama. Kita akui terus terang itu. Ya, kalau para sahabat-sahabat Nabi itu betul-betul rajin kepada agama. Salah satu contoh, tidak beberapa hari sahabat itu masuk ke dalam Islam seperti Abu Bakar, belum beberapa harinya menganut agama Islam. Habis seluruh hartanya dia bawa untuk perang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang tidak sakit, tapi kita tidak bisa seperti itu. Itu pertanda bahwa kita masih sakit, perlu dirawat. Ya, perawatannya di mana? Yaitu di surau-surau, di musala-musala, di majelis taklim seperti yang ini. Bukan pada pengajian-pengajian, hati-hati ya. Itu berbeda itu. Majelis seperti kini itu berbeda dengan pengajian. Coba bayangkan, kalau pengajian itu sifatnya hanya sekali-sekali. Dan bahkan kadang-kadangnya tidak merumus, tidak membahas. Cuma bercerita terus-menerus saja. Fir'aun begini, Musa begini. Nah, kemudian datang perintah, tambahlah iman, tingkatkan ketakwaan. Bukan itu yang kita maksud, tapi yang kita maksud adalah mempelajari di dalam tingkatan-tingkatan tadi. Kita lihat kalimat, kita lihat perkataannya, kita pahami dan kemudian kita amalkan. Itulah yang akan bisa untuk menyembuhkan kita. Nah, jadi siapapun kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sehat. Batin kita pasti sakit. Untuk itulah kita berbuat seperti yang kini agar kita dapat kesembuhan. Nah, jadi sistematisnya kita adalah orang sakit, sadar kita bahwa kita berobat. Di mana berobat? Tentu di rumah sakit. Rumah sakitnya adalah halaqah ilmu pengetahuan, majelis-majelis taklim seperti yang kini salah satunya. Nah, dan kemudian perawatnya adalah buya-buya, kiai-kiai, syekh-syekh. Kebetulan kita kan tidak ada kiai, tidak ada syekh, ya tidak ada. Siapa bergelar syekh dia tidak ada, bergelar kiai tidak ada. Kalau ada pun syekh itu syekh buatan saja tu. Ilmunya tidak mendukung, pengabdiannya tidak mendukung. Maka itulah sebabnya kita terpaksa untuk melaksanakan tugas itu. Biarlah apa boleh buat, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Sekalipun kita tidak kiai, sekalipun kita tidak syekh dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau terjadi kesalahan di dalam apa yang kita sampaikan biasa. Namanya kita tidak syekh, kita berkekurangan, tetapi tidak ada yang kedinanti lain. Siapa yang kedinanti buang obati tadi? Tentu kalau tidak diobati akan menjadi penyakit tadi, akan menjadi berlarut-larut. Nah, tapi ada satu masalah pernah disampaikan kau di waktu pengajian subuh di Bukit Stabur. Kadang-kadangnya yang kiai-kiai yang mentari-mentari perawat-perawat tadi, ibarat rumah sakit tadi, mereka itu sudah merasa sama dengan dokter. Bahkan mereka sudah merasa lebih daripada dokter. Nah, itu masalah. Tandanya apa? Tandanya mereka itu dengan enak-enaknya memberikan penjelasan, memberikan fatwa, memberikan amalan kepada orang lain tanpa hanya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, begitu juga dengan seenaknya mereka tadi mengatakan ini tidak benar, mencaci orang lain, menyalahkan orang lain. Ya, sampai mereka mengatakan bahwa zikir itu tidak pernah itu diajarkan oleh Nabi, zikir Allah. Aneh. Yang diajarkan oleh Nabi apa? Zikir ya Rahim, ya Rahman, ya Qahar, ya Fatah, Asmaul Husna. Mereka mengatakan tak pernah Nabi mengajarkan zikir Allah. Enak-enak saja kadang-kadang berfatwa seperti itu. Padahal mereka tidak dokter. Ya, yang dokter adalah Rasulullah SAW. Mereka hanya mentari, mereka hanya perawat.
Secara logika mana mungkin Nabi tidak menyuruh untuk berzikir Allah. Di dalam Quran saja banyak itu, fazkurullah, maka ingatlah kamu kepada Allah. Dan hadis banyak itu yang menuntut untuk berzikir Allah. Secara logika, kalau kita berzikir ya Rahman ya Rahim, maka ya Qahar tidak ikut dalam zikir kita. Ya Fatah misalnya, ya Aziz tidak tahu. Tapi kalau kita zikir ya Allah, Allah zikir kita, maka seluruhnya akan tergabung ke dalamnya. Kenapa? Karena yang Rahim itu adalah Allah, yang Rahman itu adalah Allah, yang Aziz itu adalah Allah, yang Ghafar itu adalah Allah. Tinggal memahami. Maka di waktu kita berzikir Allah, kita harus merasakan bahwa Allah itu pengampun, pengasih, penyayang dan segala macamnya. Jadi berarti zikir Allah itu adalah sangat dituntut di dalam Islam. Dan kemudian ada orang yang mengatakan, yang telah terlanjur menyamai dokternya perawat, yang katakan bahwa zikir bersama-sama itu adalah bid'ah. Zikir itu harus sendiri-sendiri, tak boleh bersama-sama. Lupa mereka. Coba lihat. Dalam Al-Quran jelas-jelas Tuhan mengatakan itu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sudah itu, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yazkuruna pakai waw dan nun, waw jamak itu. Artinya berzikir mereka itu banyak-banyak bersama-sama. Kalau jamak itu kan tidak seorang. Jadi yazkuruna, mereka itu zikir bersama-sama, zikir berjamaah. Tapi seenaknya kadang-kadang orang mengatakan bahwa berzikir bersama itu adalah bid'ah. Kata yang berzikir bid'ah, berzikir bersama, kadang-kadang terlanjur pula untuk menyalahkan orang yang berzikir sendiri-sendirian. Itu zikir sendiri-sendirian, itu zikir orang-orang tasawuf itu. Orang tasawuf itu pun mereka salahkan. Jadi fatwa-fatwa yang seperti itu menurut hemat kita itu adalah termasuk kepada orang yang angkuh, seolah-olah mereka itu menandingi atau menyamai fungsi daripada dokter, padahal dia tadi adalah hanya perawat. Perlu kita dudukkan masalahnya. Bolehkah kita berzikir bersama-sama? Boleh. Bolehkah kita berzikir sendiri-sendirian? Boleh. Bolehkah kita berzikir itu sir? Boleh. Bolehkah kita berzikir itu dikeras-keraskan, dijahatkan? Boleh. Tidak ada yang dilarang. Nah, tinggal lagi untuk menentukan di mana seharusnya kita zikir keras, di mana seharusnya kita zikir sir. Itulah agama. Jadi bukan masalah sir jaharnya, tapi kondisinya. Umpama di sidang Jumat, orang sholat sunat, awak zikir keras-keras, Allah, atau zikir Quran, baca ayat keras-keras, itu memang tidak dibenarkan karena mengganggu orang. Ya. Atau tengah malam buta, orang sedang tidur nyenyak, kita korek-korekan zikir, pakai pula mic, itu tidak dibenarkan. Mengapa? Karena mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat. Tetapi pula latibu waktu, hampir waktu subuh misalnya, itu kita dituntut untuk mengeraskan di situ lain. Mengapa? Karena supaya orang teringat